kembali, Nak. Bertemu lagi bersama Kak Hana Cahaan dan pemuzik kami Amas Majunta dan solider kami Inang Buru Simangunso dan kameramen Bang Leo dan Bang Anton. Nah, adik-adik, di dalam Allah kita melihat Yesus. Nah, sekarang kita bernyanyi dalam nama Yesus. ibadah kita, Inang kita nyanyikan lagu Bapak Kasungguh Baik. Mainkan musiknya, Ama.
Sudah memuji Tuhan, kita masuki ibadah kita. Nah, adik-adik kita siapkan hati kita lipat tangannya, kita tunduk kepala kita, yang akan pimpin doa Inang Kevin ya adik-adik. Oke Kak Hana. Ayo adik-adik semua yang di rumah ambil sikap berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Ayo mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus buat adik-adik sekolah minggu di rumah, kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan dan kepintaran buat adik-adik sekolah minggu. Dan juga Tuhan Yesus pada hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, adik-adik sekolah minggu sudah siap untuk mendengarkan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Terimalah doa kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Adik-adik, dibuka Kidung Jemaatnya ya. Dari Kidung Jemaat nomor berapa Kak Hana? Adik-adik nomor 249. Mainkan musiknya Ama. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak, ya sinarilah tenang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, Allah yang selalu menyertai kita. Nah, sekarang kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Kidung Jemaat nomor berapa Kak Hana? Nah, adik-adik nomor 407. Tuhan Kau Gembala kami. Musiknya aman. Hukum Taurat pada minggu ini yang dikutip dari kitab pertama sampai dengan ke-10 beserta dengan ketentuannya. Mari kita sama-sama mengucapkan, Akulah Tuhan Allah, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan,
sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengiri rumah sesamamu, jangan mengiri istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian titah kita pada hari minggu ini. Marilah sama-sama kita meminta Tuhan kepada Tuhan kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan titah Taurat kita. Sekarang kita bernyanyi lagi dari gedung jemaat. Dibuka gedung jemaatnya, adik-adik. Dari gedung jemaat nomor berapa, Kak Hana? Adik-adik nomor 370. Amang, mainkan musiknya. Marilah kita sama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan kita. Kita berdoa. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Nah, untuk hari-hari kedepannya kita kan masih menjalani hari-hari kita, dan kita harus selalu berdoa ya adik-adik. Nah, sekarang kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 400, Mendaki Jalan Mulia. Mainkan musiknya, Amang.
hafalan pada minggu ini 14 Februari 2021 terambil dari Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Nah, adik-adik yang sudah mengumpulkan ayat hafalan di grup sekolah minggu, ini dia.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengaku iman rasuli kita seperti teman-teman kita di seluruh dunia ini, nah dibuka lagi gedung jemaatnya adik-adik. Dari gedung jemaat nomor berapa Kak Hana? Nah adik-adik, nomor 425 Berkumandang suara dari seberang. Sama musika mereka. Berkumandang suara dari seberang, inilah cahayamu. Pada jiwa dalam dosa berperang, inilah cahayamu. Inilah berita Injil menentang yang terbelah. Inilah berita Injil menentang yang terbelah. Berkumandang suara dari seberang, inilah cahayamu. Bagi jiwa dalam dosa menerang, inilah cahayamu. Inilah berita Injil menentang yang terbelah. Inilah berita Injil menentang yang terbelah. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang manis, sebelum kita mendengarkan ayat hafalan kita, sekarang kita bernyanyi lagi adik-adik dari gedung jemaat. Gedung jemaat nomor berapa Kak Hana? Nah adik-adik, nomor 184. Yesus sayang padaku. Mainkan musiknya, Ma. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah adik-adik, untuk ayat hafal minggu depan tanggal 21 Februari 2021 terambil dari Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Nah adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan, tolong sama orang tuanya dan kakaknya untuk men-share ayat hafalannya di grup sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan kita nih. Nah, kalau memberikan persembahan itu persembahan seperti apa Kak Hana? Nah adik-adik, kita kasih persembahan kita untuk Tuhan yang terbaik ya. Nah, persembahan yang terbaik berikan ke gereja ya adik-adik untuk pembangunan gereja kita. Nah, sebelum mengumpulkan persembahannya didoakan dulu dalam hati masing-masing. Ayo berdoa, dimulai.
Amin. Nah, sambil mengumpulkan persembahannya, kita bernyanyi di son anombuan. Musiknya aman. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan sama Inang Pendeta kita ya. Nah, untuk itu adik-adik semua sikap dengar-dengaran ya, jangan dilewatkan khotbahnya karena itu nanti untuk pedoman hidup adik-adik untuk menjalankan hari-hari. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik, terlebih dahulu kita bernyanyi dulu ya. Apa lagunya Kak Hana? Baca kitab suci. Muat musiknya aman. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan Nina. Mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan di minggu kita yang kedua, di minggu Valentine ini 14 Februari, hari kasih sayang ini, tertulis dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat 7. Saya baca ya adik-adik ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena ulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang geluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, khotbah kita hari ini tentang nubuatan penderitaan Yesus Kristus. Nah, kenapa
Kenapa Yesus Kristus itu menderita? Atau penderitaan yang kita baca di Perjanjian Baru itu, apakah seperti itu aja? Enggak, itu ada nubuatannya. Nubuatan itu artinya Allah sudah memberikan isyarat bahwa seorang juru selamat akan lahir, tetapi dia harus mati di kayu salib. Dia harus menderita. Karena itu kita yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, terutama adik-adik, kita lihat ya, ada kalimat tadi dihina di situ, itu Tuhan penuhi dalam Injil Markus. Kemudian dia dihindari. Ingat ketika Petrus mengatakan, saya tidak kenal Yesus Kristus. Itu di dalam Markus 14 ayat 66. Kemudian dia ditikam oleh siapa? Tentara Romawi. Dalam Yohanes 19 ayat 28. Dan kemudian Yesus tidak membalasnya. Semua itu sudah dinubuatkan oleh Allah. Kenapa Yesus itu diutus? Supaya kita berdamai dengan Allah, supaya kita hidup bersama-sama dengan Allah, dan kita melihat kasih Allah itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Nah, bagaimana kasih Allah di dalam diri Yesus Kristus ketika dia mengorbankan dirinya? Sebenarnya kita yang harus kena hukum, tetapi Tuhan mengasihi kita. Sehingga apa? Dengan kasihnya dia mengorbankan diri. Dan kenapa Yesus harus mengorbankan diri, adik-adik? Di ayat 6 kita lihat, kita sekalian sesat seperti domba masing-masing, kita mengambil jalan sendiri. Kita mengambil jalan sendiri. Ini kan hidup-hidup gua, suka-suka hati gua, ya kan? Saya mau belajar, saya mau nggak belajar, ya terserah saya. Dia nggak mau dinasehatin, dia nggak mau ditegur. Kalau main handphone, udah deh main handphonenya cukup dah 1 jam. Enggak. Kalau nggak dikasih sama mamanya yang didukung, mamanya yang ditujak. Kita hidup sesuka-suka hati kita. Karena itu Tuhan dihukum. Nah, ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan mau katakan kepada kita, adik-adik, mari hidup di dalam peraturan Allah. Bagaimana peraturan Allah? Tentu adik-adik sudah tahu tidak kelima. Tentu adik-adik sudah tahu bagaimana aku untuk menjadi sehat, dia harus makan sehat. Bagaimana aku harus menjadi seorang nantinya yang sukses, ya harus belajar. Dan kita melihat bagaimana supaya Tuhan selalu menyertaiku. Berarti aku harus berkomunikasi dengan Tuhan dengan berdoa. Itu yang Tuhan mau berikan kepada kita di perayaan Valentine ini, di kasih sayang ini. Sama seperti Suster Teresa yang memberikan kasih sayangnya kepada yang beragama Hindu, ya kan? Sama seperti Santo Valentino yang dirayakan, itu adalah kasih, ya. Maaf adik-adik. Dan untuk para pemuda, orang tua jikalau mendengarkan khotbah ini, bahwa Valentine itu bukanlah hanya hubungan kasih sayang antara anak-anak muda, tetapi hubungan kasih sayang antara ibu dan bapak kepada anak-anaknya. Itu kasih sayang Allah kepada kita mengorbankan dirinya. Kasih sayang orang tua kepada kita ketika dia mengorbankan dirinya juga untuk kita. Mari adik-adik, kita lebih sayang lagi sama orang tua, mendoakan orang tua, dan ikut perintah orang tua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Ajar kami untuk saling mengasihi, karena Tuhan sudah selalu mengasihi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Jemaat nomor berapa Kak Hana? Adik-adik nomor 370. Amang, mainkan musiknya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Barat. Ikut
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.